ada di nah itu terjadi kekeliruan antara pembawa acara dan juga pengantin waktu itu. Saya ingat persis. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri. Jangan sampai waktu kita sebut nama orang salah sebut nama, misalkan kepada yang rumah Bapak Romi, kita sebutnya Bapak Roma. Nah itu kita harus bisa mengendalikan diri. Setelah itu kita harus meminta maaf, mohon maaf salah menyebut nama dan juga gelar. Itu kita bisa mengendalikan diri. Kadang-kadang orang yang pakai kita, misalkan WO, kalau kami itu namanya WO, jadi organisasi pakai kita tuh baik, cuma tamunya, klien itu kadang ribet. Mereka ngomong, itu kan segala macam, salah sebut nama, ya kita harus bisa kendalikan diri. Orang marah kita kuliah apa mau maaf, tadi saya salah sebut. Kadang-kadang kan kita tidak tahu, apalagi cara pengucapan contoh orang sini, cara pengucapan marga atau mereka nama ini kan kadang-kadang kita salah sebut. Saya secara pribadi juga sering salah sebut, makanya saya selalu mohon maaf jika salah menyebut nama ataupun depan. Itu penting. Jadi kita harus bisa kendalikan diri. Jadi kenapa kalau kita misalkan kendalikan diri itu penting? Karena waktu kita di panggung, kita di stage itu banyak sekali terjadi hal-hal yang misalkan secara teori kita tidak tahu. Tapi yang namanya belajar, berproses, itu pasti akan terjadi. Ya, ini kita sama-sama belajar. Ini tinggal yang berapa? Oke, yang ketujuh ya, mengendalikan diri, kemudian akhir relax, ya, relax. Betul tadi saya bilang kita main games dulu, relax saja. Jadi jangan waktu kita tampil dan kaku, jangan sampai kita terlalu kaku. Tadi mau bilang harus begini, nah kita kaku. Boleh, maksudnya ini untuk tumpuan saja. Yang cewek kan dia sudah agak maju ke depan, jadi biar. Tapi setelah itu mungkin bisa dalam posisi, bisa berdiri apa. Intinya temannya nyaman, teman-teman bisa nyaman berdiri saja. Apalagi kalau nyanyi kan biasa kalau suruh hakim tinggi, anggun kan, kadang susah berdiri juga sudah salah, capek kan, kaki sudah ini. Kalau itu berdiri tidak terlalu. Nah ini perlu fleksibel dan juga relax. Kenapa kalau kita tidak relax, nanti sebentar kita yang kaku sendiri. Apalagi kalau penontonnya banyak, yang orang di depan itu pejabat. Kalau kita lihat begini lah, tidak ini saya punya kepala dinas ini dari kepala sekolah, ini kan ada masa apa ya, kayak tidak enak. Makanya tadi saya bilang yang pos yang kedua saya yang pertama senyum, yang kedua kita harus perlu percaya diri. Terus orang ngomong apa ya, saya bikin acara, saya yang istilahnya yang bos di acara itu, saya yang ketua di acara saya yang bikin. Jadi mau bagaimana orang harus gitu. Jadi begitu. Tapi tetap cara ngomongnya harus santun. Kemudian berwibawa. Kenapa kalau kita tidak ngomong santun sebenarnya begini, lu yang bisa datang masuk ke sini, besok bikin acara. Nah itu kan tidak santun. Tapi kita mengajak kalau bapak ibu yang terhormat, mohon mengisi tempat duduk yang di depan karena sebentar kalau pejabat akan datang, ya kan? Kita ngomong dengan santun. Kalau dijawab kita bikin acara kan orang tidak begini. Kalau kita dikit begini, kalau dijawab begini. Mari Pak, silakan duduk di posisi ini. Jadi banyak versi, nanti kita disesuaikan dengan budaya. Itu namanya kita disesuaikan dengan budaya. Misalkan orang Jawa biasanya kan begini. Orang Jawa kan tidak menunjukkan seperti ini, itu kasar. Tapi kalau kita mari Bapak silakan, tangannya begini kan. Kecuali mungkin menggunakan jari-jari, apa itu tidak bagus. Tapi kalau orang Jawa biasanya mereka begini. Punten Mas, silakan masuk ke tenda kita. Jadi itu bisa teman-teman bisa apa ya, dengan sendiri teman-teman bisa tahu bagaimana apa yang harus dilakukan. Jadi demikian secara teori. Mungkin saya tes satu persatu ya, mungkin teman-teman bisa maju ke depan. Apa ya, saya sudah kasih apa ya, bagaimana cara menyambut, cara berdiri, gesturnya, performanya. Jadi harus bisa mengajak ya. Jadi saya tes satu, misalkan teman-teman ini acaranya acara lomba. Jadi teman-teman bisa mungkin maju acaranya malam atau sore? Acaranya dari siang sampai malam. Siang. Kalau berarti selamat siang, kita akan mengikuti acara lomba menyanyi solo. Jadi kayak gitu sekarang ya. Mari kita sama dengan tepuk tangan yang meriah. Jadi itu contoh. Kalau di pernikahan biasanya saya tidak tampil di depan, saya langsung dari belakang.
semua kalau di Kupang biasanya saya minta untuk mereka kasih mati stage, kasih mati lightingnya dan kasih mati baru saya masuk. Selamat datang, lampu langsung muncul. Nah, itu kalau di Kupang biasanya begitu. Cuma kalau di sini ya kita langsung saja di depan. Jadi kayak apa ya? Intinya saya sampaikan bahwa apa yang kita sampaikan itu intinya kita percaya diri dulu kita sampaikan. Nada suaranya harus kita atur. Ya. Tadi saya bilang tadi nada suara anak-anak beda, nada suara ini kan umum kan, jadi nada suaranya harus lebih umum. Kemudian yang pertama tadi harus senyum. Oke ya kita kayak satu-satu bisa. Harus bisa. Saya tidak pernah bilang kalau kasih diklat itu cuma kita teori saja. Harus main satu persatu. Karena kebetulan kita peserta berapa ya hari ini? Ada berapa coba angkatan yang peserta? Kapan itu peserta kok? 6 orang. Nah, dari siapa yang mau silakan maju ke depan? Pak Iwan. Oke, silakan. Baik teman-teman. Sebelumnya terima kasih Pak Iwan atas materi yang diberikan kepada teman-teman pemuda. Memangnya singkat, betul, tapi banyak ilmu yang sudah kita petik tadi. Bagaimana kita tampil, bagaimana kita bicara, bagaimana cara kita menyapa teman-teman atau saudara-saudara kita. Terima kasih Pak Iwan, itu sangat membantu sekali. Karena secara ini jujur, pemuda-pemuda Gemini ini bukan apa tapi jarang sekali kita pertemuan seperti ini, sehingga dengan adanya kegiatan hari ini sangat membantu teman-teman adik-adik kita untuk bagaimana bisa tampil di depan umum begitu. Jadi mungkin secara gambar Pak Iwan ini kegiatan kita ini kan ada 3 acara lomba yang harus kita tampil di depan. Jadi mungkin gambaran umum nanti sebentar Pak Iwan akan bisa menilai. Oh teman-teman ini yang mungkin bisa untuk solo, teman-teman ini yang untuk tarian atau bisa solo itu. Jadi Pak Iwan yang bisa menilai siapa yang bisa untuk bisa solo, terus tarian dan solo begitu. Jadi saya bantu seleksi. Siap, untuk seleksi harus baru bisa kita mantapkan. Karena kalau kita langsung tunjuk kali ini, berarti tes satu. kita tes satu dulu. Tes apa kok? Beda sini kok. Saya kasih tiba di mana kalau kebanyakan takut dari saya. Katanya kalau tegang, Karena jujur Pak Iwan, ilmu untuk bagaimana tampil di depan itu jangan kan ada di mereka. Saya sendiri ya biasanya bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan teman-teman yang PNS sama juga, kadang juga bicara takut dia. Ketika saya lihat begini, dilihat saya jujur, ini memang jujur. Ya, karena itu ya ada yang ilmu yang perlu memberikan. Semoga membagi materi yang baik untuk kami semua agar ketika besok-besok kami dipercaya ke depan kami bisa mandiri. Sebab itu sekali lagi terima kasih Pak Iwan. Mungkin seperti tadi saya bilang kita akan umum dulu, habis itu baru Pak Iwan akan tunjuk persiapan untuk lomba solo atau seterusnya begitu. Mungkin demikian, kita langsung saja kita pakai saja. Atau mungkin tes, mungkin kakak mungkin ada yang teman-teman mungkin mau bertanya. Oh ya, sebelumnya mungkin ada 1-2 orang mungkin mau bertanya. Kesempatan. Nanti jadi diskusi. Tidak apa-apa saya dari sebelah Sudina. Oh. Oke, silakan mungkin mau bertanya. Mungkin kalau pakai pang mungkin agak ini, agak sampai kakak tadi boleh mungkin. Silakan yang mau bertanya mungkin. Mungkin banyak ada masukan kami minta gambaran. Ada masukan silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Dan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih juga atas materi yang diberikan oleh Kak Iwan. Ya, jujur saya juga baru bergabung di
kirim di tempat ini karena saya juga baru ke Nagetio. Namun saya punya kerinduan keinginan itu untuk bergabung bersama teman-teman pemuda dan ingin melayani seperti itu. Dan saya baru pertama kali diberikan tanggung jawab oleh teman-teman sebagai MC, sebagai pembawa acara. Mungkin kalau di tempat saya di kampung saya di Sabu itu sudah pernah juga, tetapi untuk acara-acara yang besar di gereja seperti ini belum pernah. Ini menjadi pelajaran buat saya sehingga kedepannya saya bisa lebih paham lagi tentang apa yang akan saya lakukan. Dan itu prinsip yang ada dalam diri saya bahwa apa yang sudah diberikan tanggung jawab kepada saya harus lakukan dengan sebaik-baiknya. Mungkin saya lebih ke teknis saja supaya kita langsung tahu bagaimana apa kekurangannya sehingga kita bisa perbaiki itu. Saya tidak pertanyaan, mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat. Oke, terima kasih Kakak Depo. Jadi cuma itu orang sama loh. Tapi kamu masih keluar. Oke, jadi ya terima kasih ya. Ini saya tanggapi sedikit. Berbicara tentang teknis ya, nanti kita coba satu persatu Kakak. Ini mereka buat apa di depan? Ini mereka tampil menyanyi atau? Itu langsung di sisi. Jadi bagaimana cara Dan dia menyambut sudah dulu. Boleh, satu persatu kok. Tapi mau duluan silakan. Ladies first kok. Silakan itu apa dua? Tiga. Yang mau ikut kegiatan. Dua. Ada 6, persiapan 6. Tetapi yang kita dalam sini maksudnya ya sebagai Pak Sa tadi, kita dalam sini tampil dulu supaya Pak Iwan lihat kira-kira mana yang bisa tampil memenuhi untuk acara. 5 anak orang yang kita ini sehingga ganti-ganti setiap kelompok itu Pak Iwan kita tambah sedikit ya, seperti yang dibilang tadi bahwa kita tes satu-satu dulu supaya ini Audisi. apa Indonesia Pertama supaya ilmu tidak khusus untuk teman-teman yang 6 orang, tapi kita semua yang ada ini bisa bicara begitu supaya kita tidak bukan hanya ini tetapi ke depan mungkin dipercaya di kegiatan keluarga atau apa ya, itu sudah terbiasa dengan ilmu yang dibagi oleh Pak begitu. Jadi singkatnya kita langsung saja. Oke, langsung. Silakan. Yang mau duluan? Dari sini kok, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Dari kiri mana? Oke, bebas ya. Atau dari itu duluan kok? Oke, itu dari kakak Mani, silakan. Dari Muna silakan. Nama saya perkenalkan nama waktu. Tepuk tangan dulu lah. Oke, ayo bisa. Jadi di sini tidak ada yang melihat bahwa ini dia karena salah ini tidak. Hanya kita sama-sama belajar. Ya. Teman-teman, mungkin dan paling singkat gambaran saja. Hari ini kita praktek semacam kita menyambut peserta lomba dengan berhadapan dengan peserta penonton. Jadi nanti di depan sebagai panggung, tetapi nanti tampil sini sehingga mungkin yang dipikirkan itu kan kita maksudnya acara lomba. Kalau kita sambut peserta nomor ini, nomor 1 contoh dengan untuk lomba solo contoh. Jadi bebas. Jadi teman-teman yang ada ini pilih 3 peserta lomba solo, mau tarian maupun festival. Jadi nanti bisa bagi depan sehingga nanti Pak Iwan melihat ini cocok di solo, di festival atau di tarian. Ya bebas saja. Catatannya bagaimana baru kita ini kepada saya. Jadi anggap saya ini sambil pelatihan untuk tampilan. Oke. Boleh. Oke. Kakak mau sambil dulu. atau dari tim dulu. Dari kakak dulu, tepuk tangan dulu. Ini katanya di pengalaman.
Seperti ini, beta kalau tinggi. Silakan kakak. Salam, selamat siang Bapak Mama, Bapak Saudara semua. Salam, selamat siang. Pada kesempatan yang indah ini kembali lagi kita bertemu di tempat ini untuk dalam acara lomba solo yang diadakan oleh gereja Gemit Geren. Untuk itu kita menyambut secara bersama-sama Ya. Mungkin ini juga langsung masuk. Saat penyampaiannya begini supaya teman-teman. Oh, habis dulu. kita sambut secara bersama-sama tim juri. Pada kesempatan ini terdiri dari 5 orang yang bersedia untuk menilai teman-teman atau peserta lomba pada saat ini. Setelah itu kita lanjut dengan peserta lomba lagi. Oke. Peserta pertama. Peserta pertama dengan nomor yang 1 atas nama Tinus saya. Saudara Tinus, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Cukup kok? Oke. Jadi bisa kasih maksud kalau kakak. Jadi seperti tadi yang kita sampaikan bahwa bagaimana gestur kita waktu kita tampil, cara berdiri kita. Kakak sangat bagus secara materi vokal enak, artinya suara enak. Hanya tadi saya katakan bahwa oke tadi saya lupa cara mic ya. Kalau misalkan kita punya suara, punya tonasinya tinggi, jadi harus punya gambaran soundnya agak jauh. Macam saya sudah tahu bahwa posisi saya begini. Tidak mungkin kalau saya begini. Begini enak tidak? Ya, tapi kalau begini pas. Nah, kalau harus menikah sampai sini. Biar harus menikah dia sampai sini. Kan dia tahu tone suaranya sampai di sini, kan tone suaranya. Tapi kalau saya tahu tone saya sampai di sini saja. Jadi bagaimana namanya teknik miking ya? Tadi saya lupa masuk di materi, tapi ini di tekniknya teknik miking. Bagaimana cara kita tahu sound kita? Jadi antara apa yang kita dengar, speakernya kita harus dengar. Oh suaranya enaknya sampai mic-nya di sini. Kakaknya jangan marah kan? Kalau kita begini, terkesannya kurang nikmat di telinga. Nah, oke. Terus mic kita pegang cuma 1. Kenapa kita pegang 2? Sementara kita mau pegang teks. Benar tidak teman-teman? Satu tangan kita akan pegang teks. Atau misalkan kita pegang schedule-nya untuk mengajar. Kita pakai HP kan, pakai kertas. Jadi misalkan satu tangan pegang mic, satu tangan pegang ini. Kalau lain halnya kalau misalkan kita di sini ya, kalau maaf ya misalkan di sini, ini kan sudah di sini, misalkan dia sudah di sini. Nah, jadi mungkin kita pegang begini, satu tangan lain kita bisa pakai begini dan sebagainya. Ya. Kemudian tadi mengenai eye contact, sorry, eye contact tadi masih ini ya kan? Masih mikir materi. Nah, ini yang saya bilang kita harus bisa kuasai materinya, schedule-nya apa, halayaknya siapa, audiensnya siapa. Jadi misalkan salam selamat datang bagi Bapak Ibu para tamu undangan dan juga peserta lomba. Hari ini kita akan mengadakan sebuah lomba yang luar biasa. Lomba tentang apa? Yang pertama lomba tentang fashion show, yang kedua lomba tari-tarian, dan yang terakhir lomba solo. Jadi kita akan melihat menentukan siapa yang the best of the best, yang terbaik dari yang terbaik. Dan kita akan sambut juga sebelumnya ada juri tamu kita yang pertama dari Kapolres Infocom, kepada Bapak si A misalkan, dan juga ada juri dari ini. Kita perkenalkan jurinya siapa gitu kan. Beliau juga sudah cukup mumpuni di bidangnya, kita perkenalkan. Dan juga jangan lupa kita harus bisa punya kata-kata kalimat yang bisa istilahnya menyanjung juri, karena juri itu mereka adalah orang yang bisa menentukan siapa yang terbaik gitu ya. Kemudian kita juga harus ucapkan terima kasih karena telah datang gitu ya kakak. Jadi ingat eye contact, kemudian gestur kita, suara kita
harus kita ini. Mic, tadi saya bilang mic tadi masih goyang kakak. Kita ngomongnya ke sini, mic-nya masih ke sini. Tidak terdengar, atau jadi memang harus begini mic-nya. Oke, jadi bisa kakak. Kemudian naik kotak, kemudian berdiri juga harus gagak. Kakak masih begini ya, sorry kakak. Jangan. Masalah begini, harusnya begini. Oke, jadi harus bisa begitu. Oke? Ya. Atau ada lagi mungkin lebih pilih tahu menyanyi, mungkin tes nyanyi kok. Ya Pak? Tidak, kita langsung ke Oke, terima kasih kakak, silakan. Tepuk tangan untuk kalian dulu ya, sudah bagus ya. Intinya harus seperti yang kita sampaikan tadi. Berikutnya ladies, siapa silakan tunjukkan pesonamu. Oke, tepuk tangan dulu. Nama siapa kakak? Oke, kakak Cita sekolah kita bukan? Silakan. Baik, shalom Bapak Mama dan jemaat sekalian, selamat siang. Baik, sebelum kita mulai acara ini, patutnya kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya kita semua masih bisa diperkenalkan untuk berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman di tempat ini untuk melaksanakan berbagai macam lomba yang telah disediakan oleh panitia jemaat. Jadi pada pagi hari ini kita akan memulai dengan lomba yang pertama, yaitu lomba solo. Tanpa berlama-lama lagi, saya langsung persilakan nomor undian pertama atas nama Echa Sine. Mari kita sambut dengan tepukan tangan yang meriah. Tadi saya bilang mic masih tetap tangannya. Coba satu tangan aja. Coba kakak tes mic. Tes. Kakak dengar kakak suara tidak di sana? Dengar, masih tapi dengar kurang. Coba ini atas maju sedikit. Ya. Tes. Ya, ini yang pas. Oke, silakan. Coba tes. Tes. Ngomong kakak. Tes mic. Terus ini sudah mulai bagus ya. Tadi hanya intonasinya. Tadi bilang, mari kita sambut dengan meriah. Enak tidak? Oke, kalau ini, mari kita sambut dengan meriah. Itu kan ada intonasinya lebih hidup. Jadi saya bilang, percaya diri, eye contact, fokus kita langsung yang materi tadi saya sampaikan langsung kita praktekkan kayak gitu. Jadi kalau misalkan nada suaranya monotone, tone-nya low, rendah, itu orang tidak spesifik dari kita. Mari kita sambut dengan meriah. Tidak enak kok. Mari kita sambut dengan meriah. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Dia harus nadanya dari bawah ke atas. Oke, bisa coba kakak tes. Mari kita sambut dengan meriah. Dengan tepuk tangan yang meriah. Mari kita sambut dengan tepukan tangan yang meriah. Nah, ini enak kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu kakak. Jadi kayak gitu. Tadi saya bilang tangan tadi, saya bilang jangan dua. Oke, segini. Kemudian tangan satu harus bisa, kalau misalkan pegang kertas mungkin bisa sambil pegang kertas, misalkan pakai HP yang ada schedule-nya bisa kayak gini ya. Boleh kak? Terima kasih. Kita sekarang cita-cita. Berikutnya the next ladies lagi dong. Boleh. Oke. Ternyata kalian semua terbagian kok. Jadi mau tarian atau apa bebas? Ya solo, mau tarian atau lebih itu. kalau Eka ngomongnya solo dia. Terus nanti bernyanyi depan. Haleluya. Oke, silakan. Silakan. Baik, shalom, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ica, saya selaku MC di tempat ini. Kita akan memulai kegiatan acara kita, perlombaan yang pertama, yaitu lomba fashion show yang dilaksanakan oleh adik-adik kita.
dari kategori anak. Kita langsung saja panggil tersambut peserta dengan nomor undian 1 atas nama Butet Kapitan. Butet Kapitan. Kita sambut dengan tepukan yang meriah. Terima kasih, silakan berdiri di sini. Saya koreksi sedikit ya, memang secara sound enak, intonasinya sudah enak, hanya masih seperti intonasi acara yang resmi. Boleh acara resmi ada suara seperti, tapi dalam hal ini kita mau menggugah penonton supaya mereka lihat stage egg orang anak-anak, ya kan, stage egg orang yang mau tampil, perform orang. Jadi kita harus lebih hidup. Nah, itu mungkin bagus, tapi itu situasi resmi. Tapi istilahnya nada suaranya harus lebih lagi lebih hidup lagi menurut saya. Ngerti kan Kak? Jadi coba lagi. Jangan ini terlalu misalkan terlalu formal. Ini kan acara formal tapi kan lomba. Tapi ada acara yang formal mungkin misalkan bikin acara misalkan kita kan menyambut pidato dari Bapak Wakil Bupati wakil depan silakan. Nah, itu yang resmi. Tapi kalau mereka sambut tepuk tangan yang meriah dari Bapak Ibu yang akan mengikuti lomba hari ini, itu kan lebih enak toh. Tapi kalau yang lebih tadi kan seperti lebih resmi, boleh Kak? Oke, mungkin bisa berdirinya lebih ya. Biasanya cewek kan harus pakai silang begini. Bisa. Oke, silakan Kak. Workshop jemaat sekalian. Foto kita di lanjut Kak. Baik, shalom semua Tuhan yang dikasihi. Pada kesempatan kali ini Itu masih resmi, lebih hidup kali Kak. Shalom teman-teman, gitu. Nadanya seperti itu. shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, nah, gitu. Nah, lebih hidup lagi, lebih lagi. Sedikit lagi. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya selaku MC di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Isya. Kita akan masuk dalam perlombaan yang pertama, yaitu fashion show dengan kategori anak. Tidak, kakak bakalan diri, sambut, selesai. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Lebih hidup lagi. Shalom semuanya, gitu kan. Shalom semuanya, Bapak Ibu jemaat. Oke, shalom semuanya. Saya Esa, saya akan memimpin acara lomba fashion show dan juga lomba menyanyi. Nah, ini gitu. Saya akan juri-juri kita. Yang pertama ini menyanyi. Tepuk tangan dulu untuk siapa? Untuk sudah materinya sudah oke. Oke. Lebih percaya diri lagi. Silakan. Shalom semuanya. Oh. Perkenalkan, saya Ija, selaku MC di tempat ini. Saya akan memandu acara lomba fashion show dengan tiga mata lomba. Yang pertama yaitu fashion show. Kayaknya mau belakang belum. Menyanyi mau betul. Fashion show, nyanyi dan juga Fashion show, menyanyi dan tari-tarian. Jadi yang pertama kita masuk dalam perlombaan fashion show di kategori oleh anak-anak. Kita langsung saja menyambut peserta yang pertama, yaitu atas nama Butet Kapitan. Mari kita sambut dengan tepukan yang meriah. Nah, gitu. Ini materinya juga bagus. Jadi kalau misalkan nilai antara 4 sampai 10 ya 80. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ini contoh yang baik ya teman-teman. Oke, lanjut berikut. Who's the next? Siapa yang berikutnya? Butet. Karena lagu kan. Silakan. Tepuk tangan dulu untuk kakak Butet.
selamat siang, shalom untuk kita semua. Ya, terima kasih untuk yang sudah menjawab dan yang tidak menjawab juga terima kasih. Perkenalkan, nama saya Butet Kapitan. Pada kesempatan kali ini saya diperkenalkan untuk dipercayakan untuk menjadi pemandu acara dari perlombaan tarian daerah kita pada siang hari ini. Pada saat ini kita akan bersama-sama untuk menyeleksi teman-teman peserta kita bersama juga dengan para juri yang akan menjadi penilai para peserta lomba kita hari ini. Langsung saja kita sambut untuk peserta lomba tarian daerah yang pertama dari kakak-kakak pemuda Geben. Kepada kakak pemuda Geben dipersilakan untuk maju ke atas panggung dan kita sambut dengan tepukan tangan yang meriah. Iya, sudah bagus. Ini memang dia sudah konseptual, sudah siap kata-kata yang bicara. Bagus. Hanya tadi saya komentar sedikit ya Kak. Tadi saya bilang gestur, performa kita, berdiri kita. Kalau boleh acara anak-anak boleh kita berdiri di sana, sedang di mana gitu. Tapi kalau kita acara ini audiensnya umum. Ada anak-anak, ada orang tua, jadi kita harus tetap anggun. Tadi saya bilang, apalagi kata sudut modal itu cantik ya, sudutnya modal cantik, harus tampil memukau, senyum dan juga anggun. Kemudian tadi saya bilang, coba kakak tes mic muka, tes, coba tes. Soundnya terdengar, tes. Lebih nyaman yang mana coba, enak yang mana? Tes, agak lebih dekat, beda lebih dekat. Tes coba. Tes. Ya, tadi kakak agak jauh. Nah terlalu jauh, kalau misalnya saya bilang, kalau tone kita, suara kita itu tipis, kasih maju. Tapi kalau misalkan saya kan ada suara agak tebal, jadi saya tahu bahwa posisi saya harus agak sedikit jauh, ya. Dan kita ingat harus telinga kita ini harus bisa dengar sound. Kalau kita tidak dengar sound, nanti orang di sana tidak dengar, ya. Jadi kalau kita bisa tahu bahwa mic itu mati. Saya selalu mic mati, misalkan kita bisa di sound, mic mati, ya. Kemudian yang berikut tadi tentang nada suara, konseptual oke, cuma nada suara yang perlu dilatih. Tadi saya kasih contoh, mari kita berikan tepuk dan sambutannya meriah, gitu kan. Harus nada suaranya, jadi dari bawah baru naik. Betul, kan? Coba sekali lagi Kak, berdiri tadi kakak sore, ya, satu kaki. Iya. Silakan. Baik, langsung saja kita sambut peserta lomba tarian daerah yang pertama dengan tepukan tangan yang meriah. Kita sambut peserta lomba tarian daerah yang pertama dari kakak-kakak pemuda Geben. Tadi menggunakan penggunaan orangnya agak detail. Penggunaan kata masih pepek, seperti orang Sumba. Sorry kalau orang Sumba ya. Ya kan agak ini. Jadi harus AIWM-nya jelas. Ya. Tepuk tangan yang mulia bukan tepuk tangan. Ya. Sorry Kak ya. Bisa ulang. Dari awal. Tidak ada terakhir tidak apa-apa. Oke, yang sambut, menyambut. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah kakak-kakak pemuda dari Geben untuk menampilkan tarian daerah mereka. Tepuk tangan dulu. Jadi begitu ya, hanya tadi harus kita percaya diri. Kalau kita begini terkesan kita tidak percaya diri. Bukan belum percaya diri. Ya. Jadi waktu kita tampil harus belum percaya diri. Kita fokus mata kita di mana. Ya. Mungkin fokus di depan begini tidak boleh, harus bisa seimbang antara audiens yang kiri dan audiens yang kanan. Terkadang ya saya ini kadang-kadang perhatikan cerita-cerita juga kalau mereka di mimbar, ada yang dia hanya fokus di kiri mimbar. Benar tidak? Pernah lihat ada yang cerita yang dia fokusnya di sebelah kiri, di kanan tidak. Tapi sebenarnya sebagai seorang pembicara di depan, kita bukan hanya melihat sebelah kiri atau sebelah kanan, tapi harus bisa melihat secara keseluruhan.
Kenapa? Karena mungkin waktu di situ waktu kita perhatikan, mungkin ada hal-hal yang kita bisa lihat, oh, seperti ini ternyata bagus. Waktu di kamera, nanti kan ada video atau misalkan foto, jadi waktu di capture, take fotonya bagus. Ya, demikian kakak. Terima kasih, silakan duduk. Berikutnya, kakak yang telah itu Nagante. Siapa namanya? Elson. Ayo berani. Tepuk tangan dulu untuk saudara kita ya. Baik, salam. Tepuk tangan. Memang dimulai dari awal kita salah atau kita Salam, selamat siang bagi kita semua. Semoga terima kasih. Dan saya Jason sebagai MC di tempat ini membawakan acara tarian daerah. Mari kita sambut petang yang meriah untuk para peserta. saya koreksi langsung ya. Tes ya. Jadi memang secara materi kan kakak suara enak nih. Coba lihat suaranya dari bawah sekali. Kakak cara pegang mic masih begini. Oke, coba kita tes mic ini. Tes mic dulu kak. Tes, Ke depan lagi. Tes, coba kakak tes. tes, Nah, tes, nah begitu ya. Tadi kakak masih begini ya. Kak, coba kakak tesnya kakak dengan fokus suara di sana atau sana. tes. Ada nggak? Nanti dari pegang mic-nya harus begini. Kalau kakak begini, terus topang badan begini, sorry kak, badan harus tegak. Ya. Kaki ya, kaki. Jadi misalnya kita di itu di situ. Karena kalau misalkan ada acara-acara resmi, nanti mereka kasih tanda silang. Kalau teman-teman mungkin pernah ikut kegiatan resmi bupati apa, mereka kasih flow apa ya, tanda mereka silang pakai isolasi. Itu silang itu MC itu saja. Ada yang seperti itu. Tapi kalau ada yang mereka panggungnya besar, kita harus bisa kuasai panggung. Belum panggung dari istilahnya. Jadi kalau kita hanya begini saja memang bagus, tapi kurang enak dipandang oleh audiens. Karena coba sekali kak, ada suaranya lebih berat lagi, lebih rapi, lebih di bawah. Silakan kak. Salam, selamat siang untuk kita semua. Saya Mana mungkin bisa main ini. Kakak kalau begini kakak mau siap gerak. Oke, lanjut kak. Salam, selamat siang Jangan saya. Salam, selamat siang dengan saya Jason Taneo membawakan sini sebagai MC membawakan acara tarian daerah. Mari kita sambut Yang sebelah yang meriah. Mari kita sambut dengan petang yang meriah. Yang meriah. Mari kita sambut petang yang meriah. Yang meriah. Mari kita sambut petang yang meriah. Oke, tentang dulu. Terima kasih ya kakak. Silakan duduk berikutnya. Siapa lagi yang belum? Sudah belum? Sudah. Masih. Apa? Kamu coba. Nama siapa? Yang lupa. Iya. Perkenalkan, nama saya Astia. Oke. Silakan kakak. Salam. Selamat datang, selamat bergabung di acara lomba solo yang dilaksanakan hari ini. Saya Pian, di sini saya dipercayakan sebagai MC. Yang pertama kita patut mengucapkan puja syukur pada Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Perkenalkan di depan kita ada juri yang akan menilai saudara-saudara kita, akan menentukan saudara-saudara kita yang akan tampil di depan dalam lomba solo ini. Langsung saja kita jemput teman-teman kita yang akan tampil. Kita sambut dengan tepuk tangannya ya. Oke kan? Langsung saja kita tepuk tangan yang meriah dan langsung saja kita jemput. Oke. Tepuk tangan dulu ya.
tadi saya bilang bahwa ini karena terlambat tadi, saya tetap sampaikan bahwa kita harus bisa berdiri tenang. Ya, boleh kita jalan-jalan, tapi ketika kita jalan langkah kita itu bukan begini ya, tapi langkah kita harus berisi, makanya dari bawah. Kalau kita begini terus eye contact kakak dari sorry, saya harus koreksi, eye contactnya masih belum berisi, belum pasti. Gimana cara ngomongnya? Kita harus lihat cepat. Kalau kakak masih begini nanti peserta belum ini apa mereka sudah tahu di luar kakak, terus sudah keluar terus sudah tahu gimana kakak cuma di situ. Coba kakak tes sampai kita rasa kakak bersuara terlalu dekat naik kayak begini tadi. Coba kakak kalau kita cek, coba cek. Boleh kakak lagi, cek. Saya dengar aku bisa. Cek. Oke. Coba kakak ngomong. Yang tadi yang kata mari kita sambut dengan meriah adanya begini. Mari kita sambut dengan meriah. Kakak berdiri di sini, kalau kakak semakin malam semakin. Kalau tidak ada kita sambil belakang. Oke, silakan kakak. Mari kita sambut dengan meriah, saudara. Iya. Oke, nanti kalau kita yang kayak begini, kakak nanti siap dengan kertas apa bisa baca. Tapi begini, suara sebenarnya laki-laki suara enak, tapi tiga cowok ini suara enak, kedengaran sama enak. Oke, nanti dipersiapkan, tinggal baca. Oke. Ya, mungkin tadi seperti harus ada konsepnya supaya tahu bahwa apa yang harus kita lakukan. Saya sendiri biasanya kayak gini, sekarang saya siap konsep abis ini apa. Jadi makanya tahu dia punya sunatan mereka kasih pada cara kita pelajari malam sebelum kita tampil besoknya. Malam mungkin kita baca-baca sedikit konsepnya supaya waktu kita tampil kita tidak monoton lihat teks ya teman-teman. Kalau kita hanya lihat teks, berarti nanti terkesannya tidak ini. Nanti oleh kalau ini kaleng-kaleng ini ya kan. Kita kan tidak mau acara kita jadi kaleng-kaleng. Kita mau acara kita itu jadi spektakuler. Gimana spektakuler? Yang aturnya adalah pimpinan acara. Demikian kakak, terima kasih Pak dulu. Soal di bawah ada ya. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eka, pemandu acara perlombaan siang hari ini. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eca, pemandu kegiatan acara perlombaan di gereja ini. Pada siang hari ini, kita akan memulai kegiatan kita, perlombaan tarian daerah. Langsung saja kita sambut dengan meriah. Tangan yang meriah untuk peserta nomor urut yang pertama. Tepuk tangan dulu, kasar Eca. Jadi kalian tangan penari ya begini. Jadi tangan tadi bisa berbobot, tangan harus begini, boleh. Jangan baju. Kemudian tadi dengan naiknya ini rekor kak, kalau ini rekor kak. Jadi harus tekan ke sini kak.
Bisa Kak, coba pakai tes mic Kak. Tes mic. Suaranya mana nih? Coba lebih dekat ya Kak. Tes mic. Nah, ini. Nadanya seperti ini. Jadi kalau tadi Kakak terlalu jauh, terus pegang begini itu waktu orang lihat kita lihat ini lomba atau misalkan orang yang tampil duluan itu yang pertama kali kita MC. Jadi kita harus menampilkan sesuatu yang bernilai di depan. Nah, kita yang jual ini acara kita yang jual ini acara, kita yang menjadi orang yang punya marketplace di acara ini. Jadi kita harus bisa menampilkan yang terbaik. Tadi berdiri juga masih goyang kiri goyang kanan terus agak kiri goyang kanan harus berdirinya hidup kan. Coba bisa tes mereka mainnya. Tes mic. Ya. Shalom, selamat datang bagi para nah. Shalom, selamat datang Pak. Oke. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, saya Esa, pemandu acara perlombaan pada siang hari ini. Mari kita sambut peserta tarian daerah. Langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk peserta lomba nomor 01. Nada suaranya harus tepuk tangan dengan tepuk tangannya meriah, nadanya harus naik ya Kak. Mari kita sambut peserta kedua, pertama, ketiga, orang langsung wih musik. Nah, oke ya. Sorry Kak Nah, jadi harus lebih hidup. Jadi kalau misalkan kita ngomongnya dengan nada suara yang rendah, itu nanti lama-lama orang jadi tidak semangat. Tapi ingat, kita pemimpin acara adalah orang yang memberikan semangat, memberikan motivasi, inovasi di depan sehingga acaranya itu bisa hidup. Ya, acara itu hidup dan matinya acara dari kita. Coba coba tes. Mari dengan tepuk tangan yang meriah. Gitu. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mic-nya cara penyampaiannya masih bisa. Ya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. begitu ya. Oke, tepuk tangan dulu yang meriah. Silakan Kak, silakan. Sudah habis. Belum. Hari infonya sudah. Supaya tidak apa-apa. Main agak jauh atau suara terlalu panjang, coba tes. Ya, begitu. Jangan terlalu teriak, nanti orang yang duduk depan sini mereka tidak dulu. Tapi yang di belakang enak. Disusahkan suaranya harus pas. Cek. Ya. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Ingat tone suara kita harus terlalu tone suara. Lanjutkan. Langsung saja kita sambut peserta lomba pertama kita dengan tepukan tangan yang meriah. Closing. Demikian akhir acara. Satu, dua, tiga, action. Demikian rangkaian Demikian rangkaian acara perlombaan pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri, para peserta, dan juga para penonton yang telah hadir pada siang hari ini. Tidak lupa juga kepada para panitia yang telah mempersiapkan dengan baik acara ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Dan saya Butet Kapitan Dan saya Najib Tandun mohon
lomba relay. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Kata lain. Akhir kata